Pemeriksaan kuat tarik baja. Pada pemeriksaan ini, alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama, jangka sorong atau kaliper. Alat kedua yang kita butuhkan yaitu UTM atau Universal Testing Machine. Nah, ini adalah alat yang kita akan gunakan untuk menarik baja tulangan hingga baja tulangan tersebut putus. Dan bersama dengan itu, alat ini juga memiliki dua dial atau bacaan pada sebelah sini. Yang sebelah kanan ini adalah dial pertambahan panjang. Jadi ketika ditarik itu akan ada pertambahan panjang oleh baja. Kita dapat baca di sini dalam satuan milimeter. Kemudian yang pada sebelah kiri ini adalah dial untuk beban. Itu beban maksimal yang diberikan untuk menarik baja hingga putus. Nanti kita dapat baca bebannya berapa saja yang ada di sini dalam satuan kilonewton. Kemudian bahan yang kita butuhkan dalam pemeriksaan ini yaitu hanya satu, baja tulangan yang sudah kita garis. Untuk benda uji yang kita gunakan ini sesuai dengan spek pabrik, yaitu baja tulangan yang memiliki spek polos dengan diameter 8 mili. Dan yang terakhir adalah laporan sementara. Nah, di sini ada dua laporan sementara. Yang pertama sesuai dengan format laporan sementara seperti biasa. Kemudian yang kedua ini adalah sheet kertas. Sebelah sini adalah sheet kertas untuk mencatat beban yang diberikan oleh alat kepada baja tulangan nanti yang dapat kita baca pada dial. Langkah kerja yang pertama yang akan kita lakukan pada pemeriksaan ini adalah kita akan mengukur diameter asli atau diameter real dari baja tulangan ini. Walaupun ini sudah memiliki spek dari pabrik diameter 8 mili, tapi akan kita ukur lagi. Kita akan ukur menggunakan kaliper atau jangka sorong. Langsung saja di sini. Nah, ini kita dapatkan hasil pengukurannya dapat dibaca pada jangka sorong. Nah, ini kita lakukan 3 kali pengukuran pada sisi yang berbeda. Tinggal kita putar saja. Dapat kita lihat di sini ini hasil dari pengukuran yang pertama diameter dari baja tulangan secara real. Kemudian kita akan melakukan 2 pengukuran lainnya yaitu pada sisi tengah dan sisi sebelah yang lain. Nah, saya coba sisi tengah. Dapat kita baca berapa diameternya. Dan yang terakhir adalah pada sisi paling ujung. Ini dapat kita baca berapa diameternya. Langkah kerja yang kedua, kita akan menguji tarik dari baja tulangan ini dengan mesin UTM ini. Namun sebelum kita mengujinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang mesin ini atau spesifikasinya. Yang pertama adalah mesin UTM ini kita akan melakukan uji tarik pada sisi sebelah sini. Nanti kita akan jepit baja sebelah sini, kemudian nanti kita akan hidupkan alat sehingga alat ini akan menarik baja. Nah, mesin ini memiliki kapasitas maksimal tulangan dengan diameter 8. Artinya sesuai dengan diameter tulangan ini yaitu 8 mili. Apabila kita memiliki tulangan dengan diameter lebih dari 8 mili, kita harus membubut tulangan itu terlebih dahulu agar bagian tengah atau sepanjang 10 cm pada garis ini, yang saya coret garis dan garis ini sepanjang 10 cm ini harus kita bubut sampai diameternya menjadi 8 mili. Kemudian baru akan kita uji dengan alat ini. Nah, seperti ini sudah sesuai dengan spesifikasi alat, yaitu maksimal memiliki diameter 8 pada bagian yang akan kita tarik atau sepanjang 10 cm di tengah ini. Nah, yang contoh lain adalah saya memiliki baja tulangan, ini sesuai spek pabrik. Aslinya adalah baja tulangan dengan spesifikasi polos dengan diameter 16 atau 16 mili. Nah, karena dia lebih dari 8 mili, maka kita harus membubutnya terlebih dahulu pada bagian tengah, sama seperti tadi. Itu sepanjang yang tengah ini, sepanjang 10 cm tengah ini kita bubut terlebih dahulu agar diameternya mencapai 8 mili. Pada bagian atas dan bawah tidak masalah apabila lebih dari 8 mili. Namun yang tengah yang akan kita tarik ini harus sesuai, yaitu 8 mili. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembacaan dial di alat ini. Teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi, yang sebelah kanan ini adalah dial pembacaan pertambahan panjang. Kemudian sebelah kiri ini adalah dial pertambahan beban. Nah, ini kita dapat dibaca sini nanti
ketika alat ini sudah dihidupkan dan baja sudah dipasangkan pada tempatnya nanti, kita akan hidupkan alat ini. Nah, cara pembacanya adalah setiap pertambahan pada dial yang sebelah kanan ini pertambahannya 1 mili, kita akan baca beban yang terbaca di alat sebelah kiri ini berapa. Terus kita akan lakukannya terus menerus. Yang selanjutnya adalah pembacaan 2 mili, berapa bebannya, 3 mili beberapa bebannya, dan seterusnya. Pada saat pengujian tarik baja tulangan akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah leleh, yang kedua adalah beban maksimal. Apa yang dimaksud dengan leleh dan beban maksimal tersebut? Leleh itu adalah kondisi di mana pertambahan panjang ini tetap bertambah, artinya dia tetap bertambah setiap 1 mili terus bertambah, namun beban yang terbaca di sini tetap, atau pertambahan bebannya tidak ada, atau beban yang terbaca di sini cenderung konstan. Itu artinya kondisi leleh. Kemudian ketika yang kedua adalah kondisi beban maksimal. Itu kondisi beban maksimal itu adalah pembacaan di sini dengan angka beban yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah kondisi beban maksimal. Kondisi beban maksimal itu adalah kondisi di mana nanti kita akan membaca di sini bebannya sudah mencapai maksimal, kemudian dia lama-kelamaan beban tersebut akan menurun. Nah, sebelum menurun itulah yang kita namakan beban maksimal. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasangkan baja tulangan ini di alat UTM ini. Langsung saja kita akan buka terlebih dahulu pengunci bagian atas, dan kita akan buka pengunci bagian bawah, dan kita akan paskan garis yang sudah kita garis tadi pada alat ini. Dan selanjutnya kita akan, sesudah kita mengunci bagian bawah, kita akan kunci bagian atas. Setelah baja tulangan ini terpasang pada alat, selanjutnya adalah kita akan menghidupkan mesin, dan nanti kita akan baca bacaan yang ada pada dial ini. Namun sebelum itu atau bersamaan dengan itu, kita akan melakukan penahanan pada kuncian ini. Itu kita dengan cara mengangkat kuncian yang sebagian bawah ke atas, kemudian mendorong kuncian sebelah atas ke bawah. Ini kita lakukan sampai beban yang terbaca pada alat mencapai 6 kN. Karena apa? Untuk menjaga kestabilan dari proses penarikan ini. Kemudian setelah bacaan di beban itu mencapai 6 kN, nanti kita akan lepas, tidak apa-apa. Langsung saja kita akan mulai pengujian ini. Nah, caranya adalah kita akan menghidupkan alat ini dengan cara sangat mudah. Kita akan pencet tombol hijau yang ada di sini. Nih, kita akan mencet terlebih dahulu. Kemudian kita akan memutar katup ini sampai mentok ke arah kanan. Tujuannya adalah untuk memberikan beban pada alat UTM ini. Seperti yang saya bilang awal tadi, kita akan tahan terlebih dahulu, kemudian kita akan hidupkan alat, dan kita akan putar ke kanan sampai mentok. Nah, ini langsung kita akan baca setiap pertambahan 1 mm, kita akan baca berapa pertambahan bebannya. Ya. 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 Nah, ini sudah dapat kita lepas karena sudah lebih dari 6 kN. Terus ini sudah mencapai angka 8, kita lanjutkan terus pembacaan beban ini. Sekarang 9.
Kalian nampak di sebelah sini bagian dari baja atau leher dari baja ini sudah mengalami pengecilan, yang mana dimana sebentar lagi atau beberapa saat lagi bajanya akan putus. Kalau dapat dilihat pada sebelah tengah agak atas itu sudah mengalami pengecilan diameter dibanding dengan diameter yang bawah. Namun tetap terus kita harus mencatatnya setiap pertambahan 1 mm. Nampak makin kecil lagi pada bagian tengah. Bentar lagi bajanya akan semakin mengecil dan putus. Nah, ketika sudah putus, kita akan matikan alat. Setelah baja tulangannya putus, kita akan mengeluarkan sampel dari alat ini. Kita langsung buka kunciannya. Ini adalah baja tulangan yang sudah kita tarik sampai putus. Setelah di sini ada bagian leher yang mengecil, kemudian dia putus. Kemudian setelah kita melakukan pengujian tarik dari baja tulangan sampai putus ini, kita akan melakukan pengukuran diameter pada bagian leher yang mengecil di sini. Pada bagian yang leher mengecil berarti kan di tengah, kita akan melakukan pengukuran. Dapat lihat di sini diameter dari leher tengah dari baja tulangan yang sudah putus. Setelah kita melakukan pengujian tarik tadi, yang terlebih dahulu kita akan melakukan pengukuran pertambahan panjang. Itu kita akan satukan terlebih dahulu. Dan ini adalah tipek atau batas yang kita buat tadi di awal, yaitu sepanjang 10 cm pada kondisi awal tadi sebelum kita tarik. Ini kita akan ukur berapa pertambahan panjang pada zona yang ditarik ini. Nah, di sini terbaca pertambahan panjang, terbaca panjangnya berapa dan mengalami pertambahan panjang. Terlihat di sini. Tadi panjang awalnya adalah 10 cm, sekarang ini panjangnya kurang lebih adalah 13 cm. Kemudian ini adalah rekapitulasi atau bacaan yang kita baca dari dua dial tadi. Yang pertama di sebelah kiri adalah pertambahan panjang setiap 1 mm, dan yang sebelah kanannya adalah beban yang terbaca pada dial. Nah, ini saya ada dua centang di sini, saya tuliskan dua centang di sini. Ini yang pertama ini adalah pada pertambahan panjang 6 mili dan beban 23,44 kN ini adalah titik leleh. Leleh dari baja tulangan seperti yang saya jelaskan tadi, leleh itu adalah ketika dia tetap mengalami pertambahan panjang, namun beban yang terbaca di sini cenderung stuck atau konstan atau pertambahannya sangat kecil. Dapat lihat di sini, ini 23,44, kemudian 23,92, 23,86. Artinya pertambahannya tidak sampai 1 kN atau tidak signifikan. Ini adalah titik pertama dari leleh baja tulangan. Dan pada centang yang kedua ini adalah titik atau kondisi pada beban maksimal. Kondisi beban maksimal, kenapa? Yaitu di sini terbaca 33,31 kN, kemudian setelah itu bebannya menurun sampai akhirnya terakhir terbaca 26,7 dan baja tulangan tersebut crack atau patah. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melakukan pengisian laporan sementara pengujian kuat tarik baja tulangan. Yang pertama, benda uji. Bahan benda uji ini adalah baja tulangan polos seperti yang kita gunakan tadi. Ini polos.
pada bagian permukaannya tidak memiliki ulir atau deform. Kemudian diameter pengenal sesuai dengan spek pabrik yaitu 8 mm. Dan setelahnya diameter terukur, yaitu yang kita lakukan tadi, pengukuran 1 itu di sebelah tepi, pengukuran 2 di sebelah tengah, dan pengukuran 3 di sebelah tepi yang lain. Didapatkan hasil sekian 7,8, 7, dan 7,8 mm. Kemudian kita akan merata-rata dari 3 pengukuran dan didapatkan hasil 7,5 mm diameter asli atau diameter real dari baja tulangan yang kita gunakan tadi. Dan yang terakhir ini adalah jarak 2 titik ukur awal sebelum diuji, yaitu 100 mm atau 10 cm, yaitu tepat pada, kalau masih ingat tadi saya garis di sini ada garis dengan tip X, itu selebar atau sepanjang 10 cm. Kemudian hasil pengujian ini langsung saja pada bagian kesimpulan. Tegangan leleh atau batas ukur ini sekian MPa, tegangan maksimum ini sekian MPa, kemudian perpanjangannya sekian. Nah, angka ini didapatkan dari pengolahan data yang kita lakukan pada bacaan yang kita lakukan tadi. Maka sebelum saya menjelaskan dari mana angka-angka ini didapatkan, kita akan terlebih dahulu mengolah data yang kita dapatkan dari bacaan dial di sini. Nah, di sini ini adalah tabel hasil pengolahan data dari data bacaan dial yang kita baca tadi. Nah, pada kolom pertama ini adalah kolom pertama adalah nomor atau pertambahan panjang setiap 1 mm. Kemudian beban dalam satuan kilonewton. Kemudian yang beban dalam satuan newton, artinya tinggal kolom kedua ini dikalikan dengan 1000, didapatkan hasil kolom yang sebelah kanan ini beban dalam satuan newton. Kemudian perpanjangan atau delta L. Nah, ini delta L-nya ini sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, setiap 1 mm. Makanya 1, 2, 3 dia akan urut pertambahan panjangnya ini. Dan panjang awal atau L0 dalam satuan mm ini 100 cm, karena bagian yang kita tarik tadi atau yang saya tandai dengan menggunakan tipek tadi itu adalah 100 mm atau 10 cm. Dan luas awal, luas penambang dari baja tulangan dalam satuan mm persegi ini adalah 44,156, artinya didapatkan dari 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter kuadrat atau luas dari lingkaran atau luas dari permukaan baja tulangan awal, itu 44,156. Kemudian regangan ini memiliki rumus delta L dibagi dengan L0. Di sini dapat dibaca delta L, ini delta L dibagi dengan L0 atau sebelah sini. Terus kemudian dikalikan dengan 100%, karena ini satuannya persen, didapatkan hasil sekian 1. Contohnya adalah 1 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk baris selanjutnya sama rumusnya. Dan tegangan yang terbaca di sini adalah dengan rumus P per A. P itu adalah beban dengan satuan newton pada kolom yang ketiga ini. Kemudian A adalah luas penampang dari baja tulangan, itu ini. Ini dibagi dengan ini, kemudian ketemu dengan satuan MPa ini adalah Newton per mm persegi. Artinya misal contohnya 460 dibagi dengan 44,156, ketemu hasilnya 10,418. Kemudian modulus elastisitas memiliki rumus E sama dengan tegangan dibagikan dengan regangan. Tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan itu adalah sebelah ini tegangan dibagi dengan regangan atau kolom sebelah sini. Contohnya adalah 10,418 dibagi dengan 1, ketemu hasilnya 10,418 dalam satuan juga MPa. Dan yang terakhir adalah faktor koreksi. Kemudian setelah kita selesai mengolah data yang ada pada tabel ini, kita akan gunakan dua kolom ini, yaitu tegangan dan regangan. Kita akan membuat grafik dari tegangan dan regangan yang dinamakan grafik tegangan regangan kuat tarik baja. Ini ketika diplot akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini ada beberapa zona yang saya akan jelaskan. Yang pertama ini dari titik 0 sampai sini kira-kira tegangan 530-an ini adalah titik elastis atau kondisi elastis dari baja tulangan, yaitu ketika baja tulangan masih dapat kembali ke bentuk semula apabila tegangan tersebut dilepas. Kemudian di sini dapat terlihat ada bagian yang datar atau zona yang datar ini adalah zona plastis. Zona plastis itu adalah zona di mana
baja tulangan diameternya sudah tidak dapat kembali ke semula apabila tegangan itu dilepas. Kemudian selain disebut dengan zona plastis, di sini juga disebutkan atau dapat disebut sebagai zona leleh yang saya jelaskan tadi di awal. Leleh itu yaitu adalah tegangannya itu tidak bertambah signifikan ataupun hampir tidak bertambah, tetapi regangannya dia bertambah. Pada di sini regangannya bertambah namun tegangannya tidak. Dan setelah itu tegangan akan naik mencapai titik maksimal. Dia akan naik, tegangan terus naik bersama dengan pertambahan panjang akan semakin bertambah panjang. Dan di sini adalah titik puncak atau titik maksimum dari tegangan yang terbaca. Dan dia akan turun. Setelah itu dia di sini akan crack atau putus. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengujian ini. Yang pertama adalah tegangan leleh atau batas ukur yang terbaca adalah 530,797 MPa. Kemudian tegangan maksimum atau kuat tarik yaitu 754,300 MPa. Kemudian perpanjangan akhir atau regangan adalah 27%. Kemudian pengukuran luas di tempat putus adalah 44,25% dari luas awal dari diameter awal atau luas awal yang kita ukur tadi. Dan menurut PUBI 1982 pada tabel 474-6, baja ini memiliki mutu BJTP atau baja tulangan polos 24.